Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Kim dimanapun berada, di dalam surat At-Tin Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Kim dimanapun berada, di surat ini Allah nyatakan dengan sumpahnya bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, baik secara fisik dan juga dilengkapi dengan syahwat dan akal pikiran. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Namun di balik kesempurnaan penciptaan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tetap tidak akan pernah luput dari segala salah dan lupa. Juga tidak akan pernah selamat dari yang namanya maksiat dan juga dosa. Karena Allah telah nyatakan di dalam surat An-Nisa bahwa manusia sifatnya adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga dengan sifat yang lemah tersebutlah maka manusia kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan, atau dengan kata lain, kesalahan-kesalahan terjadi karena memang kelemahan dari manusia itu sendiri. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 79 yang berbunyi, Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin faminan nafsik, yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa dirimu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ulama-ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa segala kebaikan yang manusia dapatkan itu merupakan karunia, merupakan rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla semata, sehingga manusia dapat meniti jalan keselamatan dan kebaikan. Namun sebaliknya, segala keburukan yang menimpa pada diri manusia itu adalah murni dari
kesalahan dari manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Kim dimanapun berada, kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia bisa terjadi karena kebodohan, kelalaian dan lupa. Juga bisa terjadi karena ingkarnya atau abainya manusia terhadap aturan-aturan atau seruan-seruan yang telah Allah turunkan. Juga ingkarnya atau abainya kita manusia terhadap apa-apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan contohkan melalui para sahabatnya. Namun saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Kim dimanapun berada, apapun itu bentuk kesalahan yang dilakukan, apapun penyebabnya, bila kita mau introspeksi diri, mau menyadari, mau berbenah diri dengan cara bertaubat, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl 119 yang berbunyi, Anna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Dan begitu pun Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Senada dengan kedua ayat tadi, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan mengatakan, Kullu bani Adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sahabat-sahabat Kim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uraian yang singkat ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Semoga dapat menyadarkan kita semua dari segala bentuk kesalahan, hilaf, lupa dan dosa, dan dapat kembali ke jalan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla dan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala dosa yang pernah kita perbuat dan mengampuninya, serta memasukkan kita ke dalam surganya bersama dengan orang-orang soleh, sesuai dengan janji Allah di dalam surat At-Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kim dimanapun berada dan saudara-saudaraku semua kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li walakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.